Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada malam hari ini tiba saatnya pelaksanaan tes atau ujian metode Al-Bidayah. Namun sebelum masuk kepada pelaksanaan tes atau ujian Nahu dan Shorab, terlebih dahulu marilah kita buka dengan pembacaan tawassul atau bisuratil Fatihah. Yang pertama kepada muassis atau pendiri dan pejuang-pejuang Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah As-Sholihin Mumbul Sari Jember. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus yang kedua kepada keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah As-Sholihin dan juga kepada lembaga Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah As-Sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus yang ketiga kepada seluruh tenaga pengajar, tenaga pendidik, ustadz dan seluruh dewan guru lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah As-Sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kepada seluruh wali santri dan wali murid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang terakhir kepada semua santri dan alumni simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah As-Sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita ambil yang akan dites. Fudaili
Fudaili. Fudaili, silakan maju ke depan. Silakan dipegang mic-nya, dihidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya tes, saya uji, terlebih dahulu saya bertanya kepada Fudaili atau Ail, nama panggilannya. Fudaili ini kelas berapa? Lembaga formalnya? 2 SMP. Kelas 2 SMP. Suaranya yang tegas. 2 SMP. Kelas 2 SMP. Terus alamatnya mana rumahnya? Ngangkang Karangkedawung, Mumbulsari, Jember. Ngangkang Karangkedawung, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Baik, kita masuk kepada tes atau ujian yang sudah ditempuh oleh saudara Fudaili dan beberapa santri yang memang di karantina selama 20 hari selama bulan puasa ini. Kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mic-nya yang dekat biar suaranya keras. Mic-nya yang dekat. Pertama, di dalam buku Metode Al-Bidayah ini dijelaskan bab awal atau bab yang paling pertama itu adalah kalimah. Ada kalimah, ada kalimat. Apa itu yang dimaksud dengan kalimah? Kalimah al-kalimatu dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan kata dalam bahasa Indonesia. Terus yang dimaksud dengan kalimat? Kalimat dalam bahasa Indonesia yang minimal terdiri dari subjek dan predikat diterjemahkan dengan jumlah al-jumlatu dalam bahasa Arab. Terus saya tanya, barusan secara ta'rif atau secara definisi atau secara pengertian. Sekarang yang saya minta contoh. Contoh dari kalimah itu apa? Lafadznya Muhammadun. Yang keras? Muhammadun. Muhammadun. Terus saya minta contoh yang kedua, yang kalimat. Ja'a Muhammadun. Ja'ah Muhammadun. Terus dilanjutkan kepada selanjutnya adalah kalimah itu ada berapa? Ada 3. Ada 3. Ada 3. 1, Kalimah isim. 2, Kalimah fi'il. 3, Kalimah huruf. kalimah huruf. Apa itu yang disebut dengan kalimah huruf? Kalimah huruf adalah kalimah yang tidak dapat berdiri sendiri. Ia akan selalu tergantung pada kalimah isim atau kalimah huruf. Terus contohnya seperti apa? Fi. Selainnya fi, Rubah. rubah. Lanjut kepada yang kedua adalah kalimah isim. Tetap fokus kepada pertanyaan, konsentrasi. Barusan kalimah disebutkan bahwa kalimah itu dibagi menjadi 3. Ada kalimah fi'il, kalimah isim, dan kalimah huruf. Kalimah huruf sudah. Yang kedua adalah kalimah isim. Apa itu yang dimaksud dengan kalimah isim? Kalimah isim adalah lafaz yang memiliki arti dan tidak bersamaan dengan salah satu zaman yang 3. Tidak bersamaan dengan salah satu zaman yang 3. Terus secara garis besar atau secara umum, pembagian atau bagian-bagian kalimah fi'il itu ada berapa? Ada 6 bab. Ada 6 bab. 6 bab bagian. Bagian yang pertama Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Terus bagian kedua
fi'il mujarrad, fi'il mazid, Bagian ketiga, fi'il sahih, fi'il mu'tal, bagian keempat, fi'il ma'lum, fi'il majhul, bagian kelima, fi'il lazim, fi'il mutaddi, dan bagian yang terakhir, bagian yang keenam, fi'il mabni dan fi'il mu'rab. fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Terus kembali lagi kepada kalimah isim. Barusan secara pengertian atau secara takrif dan contoh itu sudah. Sekarang yang saya tanya adalah tanda-tanda. Tanda-tanda kalimah isim itu ada berapa? Ada 4. Ada 4. 1, Bisa dimasuki al, 2, bisa dibaca tanwin, 3, bisa dibaca jer, 4. bisa dimasuki huruf jer. Saya minta contoh. Sekarang contoh yang beral. Ar-rajulu, Ar-rajulu. Saya minta contoh yang tanwin. madrasatun, Madrasatun. Saya minta contoh yang dibaca jer. kitabul ustadi, Kitabul Ustadi. Yang dimaksud dibaca jer itu yang mana itu? ustadi, Ustadi. Terus barusan tanda-tandanya isim salah satunya adalah huruf jer. Dimasuki huruf jer. Huruf jer itu ada berapa? ada 10. Ada 10. 1, Min, min, 2, ila, 3, an, 4, ala, 5, fi, 6, rubba, 7, al-lamu, 8, al-kafu, 9, al-ba'u, 10 huruf qasam. huruf qasam. Terus saya minta contoh. Contoh yang rubah. Rubba rajulin karimin lakituhu. Apa itu artinya? Jarang sekali laki-laki mulia yang telah saya temui. Terus saya minta contoh yang min. Sirtu minal basrati ilal kufati. Apa itu artinya? Saya telah berjalan dari Basrah sampai ke Kufah. Terus saya minta contoh yang ila. Sirtu minal basrati ilal kufati. Saya minta contoh yang an. Raqibatu romaitu sahmah anil kausi. Apa itu artinya? Saya telah melempar anak panah dari busur. Terus saya minta contoh yang alba'u. Romaitu bizaidin. Artinya apa itu? Marartu bizaidin. Artinya apa itu? Saya telah berjalan bertemu dengan Zaid. Terus saya minta contoh yang al-kaf. Zaidun kal badri. Apa itu artinya? Zaid seperti bulan purnama. Lanjut. Lanjut kepada kalimah fi'il. Secara garis besar pembagiannya sudah disebutkan bahwa ada 6 bagian. Sekarang pertanyaannya adalah apa itu yang dimaksud dengan kalimah fi'il? Kalimah fi'il adalah lafaz yang memiliki arti dan bersamaan dengan salah satu zaman yang 3. Terus tanda-tanda, ya, tanda-tanda. Tanda-tanda kalimah fi'il itu ada berapa? Ada 7. Ada 7. Sebutkan. 1, Qad, 2, sintan fis, 3, saufa taswif, 4, ta'ta nisakinah, 5, dhamir rafa mutahrik, 6, nun taukid, 7. ya muannatsa mukhatabah. Yang terakhir adalah ya muannatsah mukhatabah. Pertanyaannya, apa itu yang disebut dengan ya muannatsah mukhatabah? Ya muannas mukhatabah adalah ya yang menunjukkan perempuan tunggal yang diajak bicara. Terus ya muannatsah mukhatabah itu masuk kepada fi'il apa saja? Fi'il mudhari dan fi'il amar. Fi'il mudhari dan fi'il amar. Sekarang saya minta contoh. Coba saya kasih contoh yang ya muannatsah mukhatabah yang masuk kepada fi'il mudhari. Tansurina. Tansurina. Apa itu artinya tansurina? Kamu perempuan sedang atau akan menolong. Terus saya minta contoh yang masuk kepada fi'il amar. Unsuri. Unsuri. Artinya Menolonglah kamu perempuan. terus lanjut kepada qad. Yang pertama tanda-tandanya kalimah fi'il itu adalah bisa dimasuki qad. Qad ini masuk kepada fi'il apa? Fi'il madi dan fi'il mudhari. Fi'il madi dan fi'il mudhari. Fi'il madi dan fi'il mudhari. Pertanyaannya, qad ini yang masuk kepada fi'il madi apakah punya fungsi? Punya. Kalau punya ada berapa?
Ada dua. Ada dua. Satu, Litaukid, litaukid. Dua, litakrib. litakrib. Apa itu yang dimaksud dengan litakrib? Menunjukkan masa terjadinya sesuatu telah dekat. Terus apa yang dimaksud dengan litaukid? Menguatkan arti fi'il madhi yang dimasuki. Contohnya yang litaukid. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Artinya apa itu? Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Terus yang litakrib contohnya seperti apa? Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Tuh. Tuh. Qad qamatis shalah. Tuh. Tuh. Artinya apa itu? Telah dekat waktu pelaksanaan sholat. Telah dekat pelaksanaan sholat. Pertanyaannya, kenapa lafadz qad qamatis sholatuh itu etaknya qad qamatih kok dibaca kasroh, kok tidak dibaca dhammah atau dibaca fathah, kok dibaca kasroh? Alasannya kenapa itu? Karena sesuai dengan kaidah. Karena sesuai dengan kaidah. Kaidahnya bagaimana itu? As-saginu idza hurika bil kasri. Artinya apa itu? Apabila ada huruf yang berakat sukun ingin diharokati, maka ia bisa diharokati dengan menggunakan harkat kasroh. Kasroh. Terus setelah qad itu apa? Setelah qad apa? Sintanfis. Sintanfis. Sintanfis ini masuk kepada fiil Mudhari saja. fiil mudhari saja. Apakah punya fungsi? Punya. Punya. Kalau punya ada berapa? Satu. Ada satu. Apa itu? Lil qorib. Lil qorib. Apa itu lil qorib? Menunjukkan masa terjadinya sesuatu telah dekat. Contohnya, Sayaqulu sufaha'u. sayaqulu sufaha'u. Artinya apa itu? Orang-orang bodoh itu akan berkata. Terus setelah itu apa? Saufa taswif. Saufa taswif. Saufa taswif ini masuk kepada fiil Fi'il mudhari saja. fiil mudhari saja. Apakah punya fungsi? Punya. Punya. Ada berapa itu? Satu. Ada satu. Apa itu? Lil ba'id. Lil ba'idi. Apa itu lil ba'id? Menunjukkan masa terjadinya sesuatu masih jauh. Terus contohnya, Saufa ta'lamun. saufa ta'lamuna. Artinya apa itu? Kelak kalian semua akan mengetahui. Terus lanjut kepada dhamir rafa mutaharrik. Dhamir rafa mutaharrik ini juga termasuk salah satu tanda-tandanya kalimah fi'il. Apa itu yang dimaksud dengan dhamir rafa mutaharrik? Dhamir rafa mutahrik adalah kata ganti yang berkedudukan rafa dan berharkat. Apa itu yang dimaksud dengan berkedudukan rafa? Bisa jadi karena sebagai fa'il atau naibul fa'il. Terus pertanyaannya, dhamir rafa mutaharrik itu masuk kepada fi'il apa saja? Fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Terus selanjutnya, saya minta contoh yang dhamir rafa mutaharrik itu yang masuk kepada fi'il madhi. Contohnya seperti apa? Nasortu. Nasortu. Artinya, Saya telah menolong. terus contoh yang masuk kepada fi'il mudhari. Yansurna. Yansurna. Apa itu artinya? Mereka perempuan sedang atau akan menolong. Terus saya minta contoh yang masuk kepada fi'il amar. Unsurna. Apa itu artinya? Menolonglah kalian perempuan banyak. Terus dilanjutkan kepada nun taukid. Nun taukid ini juga termasuk salah satu tanda-tandanya kalimah fi'il. Apa itu yang dimaksud dengan nun taukid? Nun taukid adalah nun yang berfungsi menguatkan arti kalimat fi'il yang dimasuki. Terus nun taukid itu ada berapa? Ada dua. Satu. Nun taukid tsaqilah, Dua. nun taukid khafifah. Apa itu yang dimaksud dengan nun taukid tsaqilah? Nun taukid tsaqilah adalah nun taukid yang berat ditandai dengan tasydid. Terus apa yang dimaksud dengan nun taukid khafifah? Nun taukid khafifah adalah nun taukid yang ringan ditandai dengan sukun. Pertanyaan selanjutnya, nun taukid ini masuk kepada fi'il apa saja? Fi'il mudhari dan fi'il amar. Fi'il mudhari dan fi'il amar. Saya minta contoh. Contoh yang nun taukid tsaqilah yang masuk kepada fi'il mudhari. Yansuronna. Yansuronna. Artinya
Dia laki-laki benar-benar sedang atau akan menolong. Terus saya minta contoh nun taukid khafifah yang masuk kepada fi'il amar. Unsuron. Unsuron. Artinya apa itu? Sungguh menolonglah kamu laki-laki tunggal. Terus dilanjutkan kepada pembagian kalimah fi'il dari sisi zaman. Kalimah fi'il dari sisi zaman itu dibagi menjadi berapa? 3. 3. Sebutkan. 1. Fi'il madi. Fi'il madi. 2. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. 3. Fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il madi itu apa? Adalah fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang telah dilakukan. Yang telah dilakukan. Terus tanda-tanda. Tanda-tanda kalimah fi'il madi itu ada berapa? Ada 1. Ada 1. Tolong sebutkan yang 1 itu. Bisa dimasuki ta ta'nis sakinah. Bisa dimasuki oleh tak ta'nis sakinah. Apa itu yang dimaksud dengan tak ta'nis sakinah? Ta ta'nis sakinah adalah tak yang menunjukkan arti perempuan dan dia sukun. Contohnya, Katabat. katabat. Apa itu artinya katabat? Dia perempuan telah menulis. Terus lanjut kepada fi'il mudhari. Apa itu yang dimaksud dengan fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Terus ciri-ciri atau tanda-tanda fi'il mudhari. Apakah punya ciri khas fi'il mudhari itu? Punya. Punya. Apa itu? Selalu diawali oleh huruf mudhara'ah. Selalu diawali oleh huruf mudhara'ah. Apa saja huruf mudhara'ah itu? Hamzah, Hamzah, nun, nun, ya, ya, ta. ta. Pertanyaannya sekarang, yang ta, domirnya apa itu? Hiya dan anta. Hiya dan antah. Yang hiya ini faidahnya apa? Lil ghaibah Lil ghaibah. Apa itu lil ghaibah? adalah yang menunjukkan ketiga perempuan. Terus contohnya? Kata tansuru. Tansuru. Artinya? Dia perempuan sedang atau akan menolong. Terus pertanyaan yang satunya itu adalah yang antah. Ya, domirnya antah. Antah itu faedahnya apa? Lil mukhatab. Lil mukhatabi. Apa itu lil mukhatab? Menunjukkan orang laki-laki yang diajak bicara. Terus contohnya? Takra'u. Takra'u. Apa artinya itu? Kamu laki-laki sedang atau akan membaca. Terus dilanjutkan kepada yang hamzah. Yang pertama huruf mudhara'ah itu. Itu domirnya apa itu? Ana. Ana. Faedahnya? Lil mutakallim wahdah. Lil mutakallimi wahdah. Apa itu yang dimaksud dengan lil mutakallimi wahdah? Menunjukkan orang yang berbicara tunggal. Terus contohnya? Ansuru. Ansuru. Artinya? Saya sedang atau akan menolong. Terus dilanjutkan kepada yang nun. Habis hamzah nun. Yang nun itu domirnya apa itu? Nahnu. Nahnu. Faedahnya apa itu? Lil mutakallim ma'al ghair. Terus lil muazzim nafsahu. apa itu yang dimaksud lil mutakallimi ma'al ghair? Menunjukkan orang yang berbicara bersama yang lain. Contohnya? Naktubu. Naktubu. Artinya? Kami atau kita sedang atau akan menulis. Terus yang dimaksud dengan lil muazzim nafsa itu apa? Menunjukkan pengagungan terhadap diri sendiri. Contohnya? Nunazzilu. Nunazzilu. Artinya? Kami sedang atau akan menurunkan. Terus selanjutnya adalah lanjut kepada fi'il amar. Apa itu yang disebut dengan fi'il amar? Fi'il amar adalah fi'il yang menunjukkan arti perintah. Terus cara membuat fi'il amar itu atau fi'il amar itu terbuat dari fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Terus cara membuat fi'il amar itu ada berapa? Ada 3. Ada 3. Tolong sebutkan itu. 1. Huruf mudharahnya dibuang. 2a. Huruf akhirnya disukun apabila berasal dari fi'il sahih akhir walam yatasil biari syai'un.
Dua B. Huruf akhirnya dibuang jika berasal dari fi'il mu'tal akhir dan tidak bertemu dengan sesuatu. Al-mu'talul akhiri walam yatasil biari syai'un. Terus 2C. Nunnya dibuang jika berasal dari af'alul khamsah. Nomor 3. Apabila dengan dua proses di atas kalimah masih belum bisa terbaca, maka didatangkan hamzah wasol atau hamzah qata'. Maka didatangkan hamzah wasol dan hamzah qata'. Pertanyaannya sekarang, apa itu yang disebut dengan hamzah wasol? Hamzah wasol adalah hamzah yang terbaca ketika berada di awal kalimah dan tidak terbaca ketika bersambung dengan kalimah lain. Terus apa itu yang dimaksud dengan hamzah qata'? Hamzah qata' adalah hamzah yang tetap terbaca baik ketika berada di awal kalimah maupun ketika berada bersambung dengan kalimah lain. Terus pertanyaannya sekarang, hamzah wasol itu masuk kepada fi'il apa saja? Fi'il sulasi, khumasi, sudasi. Apa itu yang dimaksud dengan fi'il sulasi? Fi'il sulasi adalah fi'il yang jumlah huruf fi'il madinya ada 3. Yang dimaksud dengan fi'il khumasi adalah fi'il yang jumlah huruf fi'il madinya ada 5. Terus yang dimaksud dengan fi'il sudasi adalah fi'il yang jumlah huruf fi'il madinya ada 6. Pertanyaannya selanjutnya, hamzah wasol yang masuk kepada fi'il sulasi itu terletak di mana itu? Di fi'il amar. Di fi'il amar. Coba saya minta contoh. Unsur. Terus yang khumasi itu terletak di mana saja itu? Fi'il madi, masdar, dan fi'il amar. Fi'il amar. Contohnya yang madi. Ikhtalafa, masdarnya? Ikhtilafan, amarnya? Ikhtalif. Terus saya minta contoh, sebelum minta contoh yang sudasi. Hamzah wasol yang masuk kepada fi'il sudasi itu terletak di mana saja itu? Fi'il madi, masdar, dan fi'il amar. Saya minta contoh yang fi'il madi. Istaghfaro. Masdarnya? Istighfaron, amarnya? Istaghfir. Terus selanjutnya pindah kepada fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Apa itu yang dimaksud dengan fi'il mujarrad? Fi'il mujarrad adalah fi'il yang hanya terdiri dari unsur fa fi'il, ain fi'il, dan fi'il saja. Contohnya? Nasoro. Yang dimaksud dengan lam fi'ilnya, unsur lam fi'ilnya huruf apa itu? Huruf ro. Yang dimaksud dengan unsur fa fi'ilnya? Huruf nun. Yang dimaksud dengan unsur ain fi'ilnya huruf apa itu? Sod. Terus apa yang dimaksud dengan fi'il mazid? Fi'il mazid adalah fi'il mujarrad yang mendapatkan tambahan 1, 2, atau 3 huruf ziyadah yang terkumpul dalam lafaz uwaisan hal tanam. Kembali lagi kepada fi'il mujarrad. Fi'il mujarrad itu dibagi menjadi berapa? 2. 1. Fi'il sulasi mujarrad. 2. Fi'il rubai mujarrad. Yang rubai mujarrad itu wazannya ada berapa? 1. Ada 1. Apa itu? Fa'lala yufa'lilu. Contohnya? Dahraja yudahriju. Terus yang dimaksud dengan fi'il rubai mujarrad itu apa? Adalah fi'il yang jumlah huruf aslinya terdiri dari 4 huruf. Terus yang pertama barusan fi'il sulasi mujarrad. Apa itu yang dimaksud dengan sulasi mujarrad? Adalah fi'il yang jumlah huruf aslinya terdiri dari 3 huruf. Terus wazan. Sekarang pertanyaannya wazan. Wazan fi'il sulasi mujarrad itu ada berapa bab? 6 bab. Ada 6 bab. Sebutkan. 1. Fa'ala yaf'alu. 2. Fa'ala yaf'ilu. 3. Fa'ala yaf'ulu. 4. Fa'ila yaf'alu.
5, fa'ila yaf'ilu, 6, fa'ula yaf'ulu, fa'ulah yaf'ulu. Coba saya minta contoh yang fa'ulah yaf'ulu. hasuna yasunu, Coba saya minta contoh yang fa'alah yaf'alu. fataha yaftahu, Saya minta contoh yang fa'alah yaf'ulu. nasara yansuru, Saya minta contoh yang fa'alah yaf'ilu. daraba yadribu, Saya minta contoh yang fa'ilah yaf'alu. alima ya'lamu, Saya minta contoh yang fa'ilah yaf'ilu. hasiba yasabu. Terus pertanyaan selanjutnya, sifat dasar. Sifat dasar sulasi mujarrad itu bagaimana? Simai Simai. Apa itu simai? adalah untuk menentukan harokat ain fiil dalam fiil madi dan fiil mudhari'nya apakah harus dibaca dhammah, fathah atau kasrah, dan serta bagaimana bentuk bacaan masdarnya. Kita harus melihat kamus atau mendengarkan langsung dari orang Arab. Lanjut kepada fiil mazid. Tadi secara ta'rif, secara definisi sudah disebutkan. Pertanyaannya sekarang, fiil mazid itu dibagi menjadi berapa? 3. 3. 1, Mazid biharfin, 2, mazid biharfaini, 3, mazid bi thalathati ahrufin. mazid bi thalathati ahrufin. Apa itu yang dimaksud dengan mazid bi thalathati ahrufin? Adalah fiil mujarrad yang mendapatkan tambahan 3 huruf ziyadah. Terus wazannya ada berapa? 4. Ada 4. Tolong sebutkan. 1, Istaf'ala, 2, if'au'ala, 3, if'awwala, 4. if'ala. Terus yang dimaksud dengan mazid bi harfaini apa itu? Adalah fiil mujarrad yang mendapatkan tambahan 2 huruf ziyadah. Wazannya ada berapa itu? 5. Ada 5. Sebutkan. 1, Tafa'ala, tafa'ala. 2, tafa'ala, tafa'ala. 3, ifta'ala, 4, if'ala, 5. if'ala. Terus yang dimaksud dengan mazid bi harfin itu apa? Adalah fiil mujarrad yang mendapatkan tambahan 1 huruf ziyadah. Wazannya ada berapa itu? 3. Ada 3. Sebutkan. 1, Fa'ala, fa'ala. 2, fa'ala, fa'ala. 3, af'ala. af'ala. Lanjut kepada setelah fi'il sahih, setelah fi'il mujarrad dan fi'il mazid, lanjut kepada fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Apa itu yang dimaksud dengan fi'il sahih? Fiil sahih adalah fiil yang unsur fa fiil ain fiil dalam fiilnya bukan berupa huruf illat. Apa yang dimaksud dengan fi'il mu'tal? Fiil mu'tal adalah fiil yang salah satu atau 2 unsur dari fa fiil ain fiil dalam fiilnya berupa huruf illat. Terus pembagian fi'il sahih itu dibagi menjadi berapa? 3. 3. 1, Sahih salim, 2, sahih mudha'af, 3. sahih mahmuz. Sahih mahmuz. Apa itu yang dimaksud dengan sahih mahmuz? Sahih mahmuz adalah fiil yang salah satu dari unsur fa fiil ain fiil dalam fiilnya berupa huruf hamzah. Terus saya minta contoh. Contoh yang unsur lam fiilnya berupa huruf hamzah. Qara'a, Qara'a. Kalau yang unsur ain fiilnya contohnya sa'ala, sa'ala. Terus yang fa fiil amala. amala. Terus apa yang dimaksud dengan fiil sahih salim? Fiil sahih salim adalah fiil yang unsur fa fiil ain fiil dalam fiilnya terbebas dari huruf illat, terbebas dari huruf hamzah, serta unsur ain fiil dalam fiilnya bukan berupa huruf yang sejenis. Contoh. Fathah. Terus selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan mudha'af? Fiil sahih mudha'af adalah fiil yang unsur ain fiil dalam fiilnya berupa huruf yang sejenis. Berupa huruf yang sejenis. Contohnya Madda berasal dari madada. madada. Terus lanjut kepada fiil mu'tal. Fiil mu'tal itu dibagi menjadi 4. Sebutkan. 1, Mu'tal mithal, 2, mu'tal ajwaf, 3, mu'tal lakis,
4 mu'tal lafif. mu'tal lafif. Apa itu yang dimaksud dengan mu'tal lafif? Mu'tal lafif adalah fiil yang huruf ilatnya ada 2. Lafif itu dibagi menjadi 2. 1 Lafif mafruk, 2 lafif makrun. makrun. Apa itu yang dimaksud dengan lafif mafruk? Lafif mafruk adalah fiil yang huruf ilatnya terpisah terletak pada fa fiil dan lam fiil. Contoh. Waqo. Terus yang dimaksud lafif makrun? Lafif makrun adalah fiil yang huruf ilatnya terletak pada ain fiil dalam fiil. Contohnya Syawa. syawa. Terus lanjut kepada yang misal. Misal. Apa itu yang dimaksud dengan fiil mu'tal misal? Adalah fiil yang huruf ilatnya terletak pada fa fiil. Terus misal ini dibagi menjadi 2. 2. 1 Misal wawi, 2. misal ya'i. Saya minta contoh yang misal ya'i. Yasaro Kalau contoh yang misal wawi, wa anda. terus dilanjutkan kepada yang ajwaf. Apa itu yang dimaksud dengan ajwaf? Adalah fiil yang huruf ilatnya terletak pada ain fiil. Ajwaf itu dibagi menjadi 2. 2. 1 Ajwaf wawi, 2. ajwaf ya'i. Terus saya minta contoh yang ajwaf ya'i. Saro, Saro. Kalau contoh yang ajwaf wawi, sona. sona. Terus dilanjutkan kepada yang nakis, fiil mu'tal yang nakis. Apa itu yang dimaksud dengan nakis? Adalah fiil yang huruf ilatnya terletak pada lam fiil. Yang terletak pada lam fiil huruf illatnya. Yang nakis itu dibagi menjadi 2. 2. 1 Nakis wawi, 2. nakis ya'i. Saya minta contoh yang nakis wawi. Waza, Waza. Kalau contoh yang nakis ya'i, Roma. Roma. Kita lanjut ke selanjutnya adalah fiil maklum dan fiil majhul. Apa itu yang dimaksud dengan fiil maklum? Fiil maklum adalah fiil yang berarti aktif didahului awalan ma. Terus ciri-ciri untuk mengetahui fiil maklum bagaimana? Dari cara melafalkannya, yaitu tidak diikutkan pada kaidah majhul. Fiil maklum selalu membutuhkan fa'il. Contohnya Fariha Muhammadun. Fariha Muhammadun. Apa itu artinya? Muhammad telah berbahagia. Terus yang majhul. Apa itu yang dimaksud dengan fiil majhul? Fiil majhul adalah fiil yang berarti pasif didahului awalan di. Tanda-tanda atau ciri-ciri fiil majhul itu bagaimana? Dari cara melafalkannya, yaitu diikutkan pada kaidah majhul. Fiil majhul selalu membutuhkan naibul fa'il. Barusan disebutkan bahwa majhul itu diantaranya diikutkan pada kaedah majhul, kan seperti itu. Kaedah majhul itu ada berapa? Ada 3. Ada 3. 1. Madi mujarrad, Kaedahnya dhamma awaluhu wa kusira ma qabla al-akhiri. artinya, Didhamma huruf awalnya dan dikasrah huruf sebelum akhir. contohnya Nasoro, menjadi, nusiro. artinya Telah menolong, menjadi. telah ditolong. Terus yang kedua, Mazid, madi mazid. madi mazid. Kaedahnya bagaimana itu? Dhamma kullu mutaharrikin wa kusira ma qabla al-akhiri. Artinya, Didhamma setiap huruf yang berangkat dan dikasrah huruf sebelum akhir. contohnya Istaghfaro, menjadi, ustughfiro. artinya Telah memintakan ampun, menjadi. telah dimintakan ampun. Yang ketiga, Fiil mudhari, mudhari yang mazid dan mujarrad. mujarrad dan mazid. Kaedahnya bagaimana itu? Dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla al-akhiri. Artinya, Didhamma huruf awalnya dan dikasrah huruf sebelum dan di fathah huruf sebelum akhir. contohnya yang
Majhul yang mudhari yang mujarrad. Yansuru menjadi yunsoru. Artinya sedang atau akan menolong menjadi sedang atau akan ditolong. Terus yang contoh yang mudhari mazid yastaghfiru menjadi yustaghfaru. Artinya sedang atau akan memintakan ampun menjadi sedang atau akan dimintakan ampun. Lanjut kepada fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Apa itu yang dimaksud dengan fi'il lazim? Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Ciri-cirinya bagaimana fi'il lazim itu? Dapat diketahui dari segi arti. Ketika arti yang dimiliki kalimat tersebut tidak dapat dipasifkan, maka kalimat tersebut disebut sebagai fi'il lazim. Contoh fariha. Terus yang dimaksud dengan fi'il muta'addi itu apa? Adalah fi'il yang selalu membutuhkan maf'ul bih. Ciri-cirinya yaitu dapat diketahui dari segi arti. Ketika arti yang dimiliki kalimat tersebut dapat dipasifkan, maka kalimat tersebut disebut sebagai fi'il muta'addi. Terus fi'il muta'addi ini biasanya membutuhkan kepada berapa maf'ul? 3. Satu membutuhkan satu maf'ul bih al-muta'addi ila maf'ulin wahidin. Contohnya yaqra'u Muhammadul Qur'ana. Yang kedua membutuhkan 2 maf'ul bih al-muta'addi ila maf'ulaini. Contohnya a'ta Muhammadun aliyan dirhaman. Yang ketiga membutuhkan 3 maf'ul bih al-muta'addi ila thalathati mafa'ilah. Contohnya a'lama Muhammadun sa'idan amra wadihan. Terus pertanyaan selanjutnya, ada berapa caranya? Saya ulangi lagi, ada berapa caranya untuk memuta'addikan fi'il muta'addi? 3. Ada 3. Sebutkan. 1 diurutkan pada wazan fa'ala. Contohnya fariha Muhammadun menjadi farroha Muhammadun amron. Artinya fariha Muhammadun, Muhammad telah berbahagia, menjadi Muhammad telah membahagiakan Umar. Terus cara yang kedua diurutkan pada wazan af'ala. Contohnya karuma Muhammadun menjadi akrama Muhammadun amron. Artinya Muhammad telah mulia, menjadi Muhammad telah memuliakan Umar. Lanjut kepada fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Apa itu yang dimaksud dengan fi'il mabni? Fi'il mabni adalah fi'il yang harokat huruf akhirnya tidak dapat berubah-ubah meskipun dimasuki amil. Terus yang dimaksud dengan fi'il mu'rab? Fi'il mu'rab adalah fi'il yang harokat huruf akhirnya dapat berubah-ubah sesuai amil yang dimasuki. Pertanyaannya sekarang, fi'il atau kalimah fi'il yang dikategorikan fi'il mabni itu ada berapa? 3. Ada 3. Sebutkan. 1 fi'il madi. 2 fi'il mudhari. 3 fi'il amar. Sekarang pertanyaan yang fi'il amar. Yang fi'il amar itu memiliki berapa mabni? 4. Sebutkan. 1 mabni sukun. Alasannya ketika berasal dari fi'il soi akhir walam yatasil biari syai'un. Contohnya unsur. Terus yang kedua mabni membuang huruf illat. Alasannya ketika berasal dari fi'il mu'tal akhir walam yatasil biari syai'un. Contohnya irmi. Yang ketiga mabni membuang huruf nun. Alasannya ketika berasal dari af'alul khamsah. Contohnya unsuru. Yang terakhir mabni fathah. Alasannya ketika bertemu dengan nun taukid. Contohnya unsuronna. Terus pertanyaan yang selanjutnya,
yang masih berkaitan dengan fi'il mabni. Barusan kalimah fi'il yang dikategorikan fi'il mabni itu ada 3, di antaranya fi'il amar dan juga fi'il mudhari dan fi'il madhi, atau kalau diurut fi'il madhi, fi'il amar dan fi'il mudhari. Yang fi'il amar sudah dijawab. Sekarang yang kedua, yang fi'il mudhari, yang dikategorikan fi'il mabni itu punya berapa mabni itu? Mempunyai 2 mabni. Mempunyai atau memiliki 2 mabni. Apa saja itu? 1, Mabni fathah alasannya. ketika bertemu dengan nun taukid. Contohnya. Yansuronna. Terus yang kedua, Mabni sukun alasannya. ketika bertemu dengan nun niswah. Contohnya. Yansurna. Terus yang ke terakhir yang fi'il madhi. Yang fi'il madhi itu punya berapa mabni? 3. 3. 1, Mabni fathah alasannya. ketika tidak bertemu dengan waw jamak dan dhamir rafa mutaharrik. Contohnya. Nasoro. Terus yang kedua, Mabni dhammah mabni dhammah, alasannya. ketika bertemu dengan waw jamak. Contohnya. Nasoru. Terus yang ketiga terakhir, mabni fathah. Mabni sukun mabni sukun. Alasannya. ketika bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Contohnya. Nasorna. Terus lanjut kepada fi'il mabni. Apa itu yang disebut dengan fi'il mabni? Fi'il mabni adalah fi'il yang harokat huruf akhirnya tidak dapat berubah-ubah meskipun dimasuki amil. Kalau fi'il mu'rab Adalah fi'il yang harokat huruf akhirnya dapat berubah-ubah sesuai dengan amil yang memasukinya. Terus yang fi'il mu'rab sekarang. Kalimah fi'il yang dikategorikan fi'il mu'rab itu fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Alasannya. Ketika tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Ketika tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Terus pertanyaan selanjutnya. Hukum i'rab fi'il mudhari yang dikategorikan fi'il mu'rab itu kemungkinan memiliki berapa bacaan? 3. 3. 1. Dibaca rofa Dibaca rofa. ketika tidak bertemu dengan amil nasab dan amil jazm. Contohnya. Yansuru. Yansuru. Terus yang kedua. Dibaca nasab Alasannya. ketika bertemu dengan amil nasab. Contohnya. La yansura. Terus yang ketiga. Dibaca jazm Alasannya. ketika bertemu dengan amil jazm. Terus lanjut kepada amil, ya, amil nawasib atau amil nasab. Amil nasab itu ada berapa? 10. Ada 10. Sebutkan. 1, An, 2, lan, 3, idzan, 4, kai, 5, lam kai, 6, lam juhud, 7, hatta, 8, al jawabu bil fa, 9, al jawabu bil waw, 10, au. au. Coba saya minta contoh yang au. La ulzimannaka au takadiyani haqqi. Artinya, Sungguh aku akan terus menuntutmu sampai kamu memenuhi hakku. terus saya minta contoh yang an. Wa an tasumu khairul lakum. Contohnya. Wa an tasumu khairul lakum. Artinya. Dan bahwa kalian berpuasa lebih baik bagi kalian. Terus saya minta contoh yang al-jawabu bil fa. Aqbil fa uhsina ilaika. Contoh artinya apa itu? Menghadaplah kamu maka aku akan berbuat baik kepadamu. Terus saya minta contoh yang al-jawabu bil wawi. Aqbil wa uhsina ilaika. Artinya
menghadaplah kamu maka aku akan berbuat baik kepadamu. Terus saya minta contoh yang kai. Ji'tuka itu kerimani. Artinya. Aku datang agar engkau memuliakanku. Terus saya minta contoh yang lamukai. Wa umirna linuslima lirabbil alamin. Artinya. Kami diperintahkan agar kami pasrah terhadap Tuhan semesta alam. Terus saya minta contoh yang lamul juhud. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Artinya. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Terus saya minta contoh yang hatta. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Artinya. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal menjemputmu. Pertanyaan yang terakhir sekarang. Kalau barusan itu adalah macam-macam amil nawasib atau amil nasob. Sekarang pindah kepada amil jawazim atau amil jazm. Yang sering muncul di dalam kitab kuning atau di dalam kitab gundul itu, amil jazm itu ada berapa? Ada 6. Ada 6. Sebutkan. 1. Lam. 2. Lamma. 3. Alam. 4. Alamma. 5. Lamul amri wa du'a. 6. La finnahi wa du'a. Terus saya minta contoh yang lam. Lam yansur Zaidun Amron. Artinya. Zaid tidak menolong Umar. Terus saya minta contoh yang alam. Alam nashrah laka sadrak. Artinya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Terus saya minta contoh yang alamma. Alamma uhsin ilaika. Artinya. Apakah aku belum berbuat baik kepadamu? Sudah cukup untuk saudara Fudaili. Tesnya saya kira Fudaili untuk pembahasan kalimah fi'il saya kira dinyatakan lulus dan nilainya baik. Terima kasih kepada saudara Fudaili. Silakan kembali kepada tempatnya. Silakan. Dan itu barusan saudara Fudaili untuk tes yang kedua, dan yang terakhir ketiga kita lanjutkan setelah waktu istirahat. Terima kasih. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.